Rahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Tsumma asyara ila ma yutlabu fil mali wa fil walimati bi qawli. Kemudian mu'allif memberikan pengertian atau memberikan keterangan tentang hal-hal yang disunahkan atau baik dilakukan ketika walimah. Walimah itu apa? Ya gamane resepsi. Walimah itu ngundang manusia untuk makan. Wa qauluhu waliyu liman lan becik walimah temenan sapa sira. Waliyu liman lan becik walimah temenan sapa sira. Ora waliyu liman kok ora. Waliyu liman dadi siji. Waliyu ndung artine apa yu? Sahibi he kancaku walau bisatin senajan kelawan wedhus siji. Kama kaya keterangan ata kang wis teko apa ma naqlan kelawan denukil anir ruwati saking pira-pira rawi. Artinya wahai sahabatku, hendaknya kamu gelarlah, agendakanlah atau acarakanlah walimatul arus walaupun hanya dengan satu kambing. Makanya nek ana nikah iku angkose sithik dihitung-hitung ragate rapate akeh. Sing kaya ngene meme-meme iku tanpa ana mangan-mangan dan iki keliru, tidak sesuai sunnah. Iku nikah model sapa ya? Nikah tanpa modal. Akhbar rahimahullah taala, muallif memberi kabar bahwasanya anna walimatal ursi maqlubatun, bahwasanya resepsi pernikahan itu sangat-sangat dianjurkan. Wahal ala sabilil wujubi awil istihbab, apakah hukumnya wajib atau sunnah? Qaulani, itu ada dua pendapat. Wah, ini sing kira-kira boleh nganggo pendapat yang kedua. Wa yustahabu, artinya ada dua pendapat ya, ada yang mengatakan fardu, ada yang mengatakan sunnah. Sekiranya sampean iso nglakoni ya ngelu sing fardu, sekiranya sampean ra iso nglakoni muni sunnah. Walimatul urus iki sunnah, ora ana apa-apa. Cocok kan lho? Cocok, enggak ngentek-ngenteki ongkos. Wa yustahabbu kaunuha, dan disunahkan penyelenggaraan walimah ba'dal bina'i, setelah dukhul. Wah, gitu. Sama seperti saya. Setelah dukhul tapi beberapa hari, beberapa minggu, 2 minggu ya. Karena yang dipikirkan konsepnya kan macam-macam. Tapi sunnahnya berarti ya akad nikah malam pertama, nek durung malam pertama wis ngono ta durung. Engko sik walimah mundur berarti ngono. Nah, nek wis jebol ya silahkan di walimah. Wa yahsulul mustahabbu bima qadira alaihi ma lam yakun sarafan aw mubahatan. Ganjaran kesunahan atau dianggap sunnah, walimah itu dianggap sunnah dengan sekira kekuatannya saja. Kekuatanmu sepiro, iso ngetokno sak wedhus ya sak wedhus, iso 10 wedhus 10 wedhus, perasah monggo. Isone sepiro monggo. Tapi malam yakun sarafan, hanya saja tidak boleh israf atau berlebihan, wal au mubahatan, atau dengan tujuan pembanggakan. Wah, aku kawin nikahno anakku iso nyembelih kebo telu misale, kan iku mubah, jelas mubah, atau saraf atau israf. Wa aqallu dzalika, paling sedikitnya walimah itu apa? Syatun. Wedhus siji dienggo sate bareng-bareng. Tamu nang kon ngipasi dhewe-dhewe. Kene nyunduki kono sing ngipasi. Lima fi sahihil Bukhari, karena ada riwayat yang sahih di dalam kitab Sahih Bukhari an Anasin radhiyallahu anhu qala, bahwasanya beliau berkata, ma aulaman nabiyyu ala syai'in min nisa'ihi. Rasulullah tidak pernah walimah terhadap sesuatu ketika menikahi wanitanya. Ma aulama ala Zainab, seperti walimah pernikahannya dengan Sayyidah Zainab. Karena apa? Aulama bisyatin, karena Rasulullah walimah pernikahannya dengan Zainab yaitu dengan satu kambing. Satu kambing regane piro ya? 3 juta, tah 2,5 juta. Piro ben? Semono iku ya. Sing gedhe sithik oteke 3 juta. Siap-siap diorder iku arep ini. Mensugihkan teman itu baik.
Tapi ngono, kayak tuku ning Arifin tapi Arifin kon nyumbang sak wedhus neh. Kan kanca sahabat ora ya. Wa an Anasin aidan anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya suatu hari Abdurrahman bin Auf pernah sowan ke Kanjeng Nabi wa bihi atharus sufratin dan membawa di pakaiannya atau di wajahnya atau di badannya itu ada kuning-kuning, warna kuning-kuning itu minyak za'faron maksudnya ya. Nah biasanya za'faron itu mungkin di waktu itu khusus untuk wong kawin. Cara wong saiki mungkin sing nganggo mabuk kembang istilahnya kan ono. Mabuk kembang encen ono kembange temenan, dikamu kaya aku dikalono kembang kaya biyen ngono niku ono tenan. Nah, ini karena pakaiannya mungkin karena minyaknya, minyak yang dikhususkan untuk pernikahan. Sama kalau orang mati minyak dikhususkan orang-orang mati. Sama, mesti mosok padha karo minyak kawinan kan tak mungkin padha kan ya. Luwih mambu apa kapur baru sih nek wong mati. Wabihi atarus sufrah ada warna kuning-kuning di pakaiannya. Fas'alahun Nabi, maka Rasulullah tanya kepada Abdurrahman bin Auf akhbarahu, maka dijawab annahu tazawwaja imra'atan minal ansor, bahwasanya beliau telah menikah dengan seorang wanita dari golongan Ansor. Ini pernikahan enggak dihadiri Rasulullah berarti ya. Aja mbok bayangno kabeh sahabat nikah dirawuhi Kanjeng Nabi kabeh nyatane sekelas Abdurrahman bin Auf ora kok era. Jadi aja ngoyo nek kiaimu serak semara aja kudune tanggale jenengan mara ora jemput ora bisa kok kon mara ya. Gregetno wes tenang wae. Barokah itu enggak sesempit itu. Memberi kabar didoakan juga barokah. Menikahi dengan seorang wanita dari Ansor. Qala kam suqta ilaiha, berapa mas kawin yang kamu berikan kepadanya? Qala zinatun nuwatin, zinatun nuwatin min dhahabin, yaitu mas kawinnya adalah seperti sebiji apa jenenge seukuran ya, zinatun nuwatin seukuran biji kurma min dhahabin, tapi bukan biji kurma tapi dari emas. Biji ojo artine mau biji kurma iso ditandur ya nek iso urip mati ya. Kan aja konyol kowe ya. Dari emas ya, dari emas. Karena kenapa emas? Karena memang dianggap barang yang mahal atau barang yang stabil harganya. Dan begitu juga mas kawin itu kalau disimpan juga barokah. Barokah. Makanya kalau bisa sampai nek nikah iku ya mas nikahe, mas kawine wis gedhe sisan ben simpenane akeh. Simpenan barokah akeh. Barokah kan cukup ya. Nah, gitu. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memerintahkan kepada beliau aulim walau bisyatin, walimahlah kamu walaupun dengan satu wedhus. Fa illam yaqdir 'ala syati, ketika memang seseorang tidak bisa walimah dengan satu kambing, famuddaini, maka 2 mud min syairin dari gandum. Mud itu 1 mud itu 600 ya. 600 gram ping pindho. Nah, taruhlah kartengah kilo ya, kartengah kilo. Iki apa dipangan wong loro dhewe aja nek diniati walimah ya. Nah, pangan atok dhewe karo Mbak Pondok. Oi, wa huwa aqallu ma. Kenapa 2 mud dari gandum? Wa huwa aqallu ma aulama bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'dhi azwaji. Karena 2 mud itu adalah walimah yang pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling sedikit ketika menikahi salah satu istrinya. Fa fi sahihil Bukhari an Safiyah binti Syainah, dari Safiyah binti Syainah qalat, beliau berkata, aulaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'dhi nisa'i, Rasulullah pernah walimah ketika menikahi salah satu istrinya bimuddaini min syairin, dengan 2 mud dari gandum. Syukur-syukur kok iso 2 mud dari emas gram, 2 mud gram emas, 2 mud emas. Jos orang kaya. Ana winganane ana video rada viral dengan 0,5 kilogram emas, jagret duwite akeh pol aku. Mas kawin. Wes iki. Mbok apa ayune kaya apa sik kaya ngono ya. Wa ulama sallallahu alaihi wasallam ala Safiyah binti Huyayyin bihaisin, dan Rasulullah pernah
walimah ketika menikah dengan Sofiyah binti Huyai dengan hais. Hais itu ini ada wahwa as-samanu watamru wal aqitu, yaitu campuran dari minyak samin kemudian dicampur dengan apa? Kurma. Wal aqit itu poan sing kenal yaitu yogurt. Makanan yang sugih iki ora kaya kowe ora kuat iku. Hai kalau hais sekarang kalau dikatakan haisah, kalau di Arab itu haisah itu tepung roti kemudian kasih mungkin minyak kemudian apa namanya iki tamer kurma ditumbuk rasa-rasane iku kaya lapis legit enak kaya lapis legit kaya wingko piye ya enak pokoke lah sampe nak tahu sih ya Allah aku mau pokoknya enak, coba sampean. Tapi ada komposisinya, coba jajal kamu mbok gawe dhewe barbarane ra enak, bubrah ora ana sing mangan ora. Iya, tapi enak, memang enak. Lembut, ora kasar iki ora. Oh ini bisa. Kalau dulu tahun-tahun 2011 sampai kurun 2013 di Masjid Nabawi nek ana buka puasa seperti sekarang itu mesti ana iku. Ono haisah dan saya mencari yang enak, sing enak tajibuk. Tapi karena sifatnya itu ceplokan berarti kan nempel di karpet akhirnya tidak boleh masuk Masjid Nabawi. Mantep, enak. Tapi kalau hais yang di sini kok disebutkan ada yogurt, samin, kurma. Saya kemarin juga coba mencampur susu dengan kurma, enak cuy, enak bro. Coba dijajal. Kalau anu kan mahal, kalau yogurt kan mahal sampai rak kuat tukune lah iki susu dengkau urunan 30.000 kuwi susu dengkau nek rak entek kok kan didilat sithik-sithik biasane. Terus asaminu endi ya Iki apa kucuk-kucuk asaminu. Kama ata naqlan ali ruwati. Artinya waliyul liman asaminu utawi samin, minyak samin. Watamru utalan kurma. Kadzaka kaya mengkono-mengkono asaminu watamru wal aqitulan yogurt. Piye tulisane yogurt? Yogurt renra ta yogurt. Iku kabeh al haisu iku dijengene hais illa annahu lam yakhtalit kejaba setuhune samen wa tamr wal hais lam yakhtalit iku ora dicampur. Ya mungkin makanya kalau haisah iku dideblok dadi ono siji, kalau ini tidak dicampur ya malah gitu. Wa fi sahihil Bukhari wes masalah pakanan ya walimah ya. Sabar gon, belum intinya gon ya. Wa fi sahihil Bukhari an Anasin. Semangat ya rumah sana panas metenteng jebule masih floor play. Anas radhiyallahu anhu qala aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah tinggal mukim baina Khaibar wal Madinah, di antara Khaibar dan Madinah salatan 3 hari. Yabni alaihi bi Safiyata binti Huyai, yang mana Rasulullah melakukan bina ya ad-dukhul dengan Sayyidah Safiyah binti Huyai. Fada'autul muslimina, maka aku Anas sebagai sahabat ada'autul muslimina mengundang semua kaum muslimin di sekitar situ ila walimatihi, untuk mendatangi walimahnya Rasulullah. Fama kana min khubzin wala lahmin, maka pada saat itu tidak ada roti walaupun ataupun daging. Amara bil anta'i, almara bil anta'i, maka Rasulullah menyuruhku untuk mendatangkan lulang ya, lulang. Terus setelah itu lulangnya diapa fa'al qafiha minat tamri wal aqati wal wasamini. Maka lulang ini bukan lulang terus diiris-iris kayak dadine rambak ngene iku ora ya. Dadi wadah itu. Fal alqa fiha, karena ada terusannya fal alqa fiha, maka Rasulullah menyuruhku untuk Rasulullah melemparkan di dalam amta itu tadi minat tamri ada
kurma, wal aqiti dan apa yogurt, wasamni dan minyak samin. Fakanat walimatuhu, maka itu semua menjadi hidangan walimahnya Rasulullah. Jadi itu karena Rasulullah di dalam antara Khaybar dan Madinah karena tawanan perang kan, Sayyidah Sofiyah binti Huyai, kemudian dinikah, dibina, kemudian ada walimah. Setelah walimah ternyata walimahnya tidak ada apa-apa, maka Rasulullah mengambil kurma, yogurt dan minyak samin, dan itu yang menjadi walimahnya Rasulullah ketika menikahi Sofiyah binti Huyai. Faqala al-muslimun, maka para orang-orang Islam, orang-orang kaum umat muslimin bertanya-tanya, ihda ummahatil mu'minin, apakah Sofiyah tadi salah satu ummahatul mukminin statusnya menjadi istrinya Rasulullah, au mimma malakat yaminu, atau termasuk budak yang dinikah Rasulullah ini, termasuk budak apa termasuk ummahatul mukminin. Maka faqalu, maka sebagian ada yang jawab, in hajabaha, jika Rasulullah menutupi Sofiyah dengan hijab, ditutupi, diberukut, jadi wong itu menjadi istriku dijaga betul dari pandangan-pandangan laki-laki, dihijab, fahiya min ummahatul mukminin, maka beliau termasuk ummahatul mukminin. Ini hijab ini bukan maksudnya hijab syar'i ngono iku ora ya. Hijab benar-benar tidak boleh dilihat sama sekali. Kalau zamannya Rasulullah ketika bepergian berarti dinaikkan sekedup apa ya? Tandu tapi yang tertutup. Tandu yang tertutup. Cara saiki kol tapi ono tutupe ngono lho. Diweki keterpal ngono. Parah kok kol. Ya ngono tos. Tosa wek terpal isine belanjan. Nah itu ya, dia sekedup, jadi kasih tandu. Kalau memang Sofiyah besok ditandu ada hijabnya, maka beliau termasuk ummahatul mukminin. Wa in lam yahjibha, dan jika tidak ditandu dihijab, fa iya mimma malakat yaminu, maka Sofiyah termasuk budaknya Rasulullah. Falamma martahala, maka ketika sudah melakukan perjalanan, wa ta'alaha khalfahu, maka Rasulullah menaruh Sofiyah di belakang Rasulullah, wa maddal hijaba, dan Rasulullah membentangkan hijab penutup, bainaha, antara Sofiyah, wa bainan nasi, dan antara manusia. Terus masih panjang. Wa mimma yutlabu fil walimah, dan termasuk hal yang harus ada di dalam walimah apa? Ayyaqsida biha ittiba'as sunnah. Ketika melakukan walimah tujuannya adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Watas ojo niat golek sumbangan ya. Biasanya tekor malah ya. Mending anu ae. Apa ittiba'us sunnah, ben ora gelo-gelo banget kowe. Watas liyata qulubil ikhwan, dan membahagiakan hati saudara-saudara. Wah, ya mangan kanca-kanca ya. Sapa sih ra seneng mangan ya dobel. Nek Al-Fatah ya. Al-Fatah es krime kae sing digoleki. Celeng es krime kae to. Wa ayyaqsida bi ta'amihi al-akhyar dunal asyrar, bi ta'amihi al-akhyar dunal asyrar, dan bermaksud makanannya ini dinikmati oleh orang-orang pilihan, bukan orang-orang sembarangan. Masa ngundang wong elek pinggir jalan kok apa preman-preman mbok lebokno kan malah rusak acaramu. Iki pengajian ta kawinan kok ora ndang-ndutane ngono. Ya to, besok kene nikah. Ini nikah papat ya to. Terserah langsung. Iya, 4-in-1. Jadi langsung 4 pernikahan langsung 1 walimah, mantap. Nah, geden-geden iku. Terus waqsus bi da'watikal abrara wad'uhumu wa ta'dawil fisqi tahwir rusyda fi amali. Waqsus lan ngususna sira bi da'watika kelawan undanganmu al abrara ing wong kang apik-apik. Wad'uhum lan ngundanga sira hum ing al abrar. Wa ta'lan ninggalo sira zawil fisqi wong kang duweni sifat fasik nglakoni dosa, inma minal kabair atau al israr ala shaghair, istiqomah melakukan dosa kecil. Tahwi mongko bisa mengku sapa sira
ar-rusda ing pituduh ar-rusda ing pituduh utawa pinter fi amali ing dalem ngamal. Kata beliau, khususkanlah undangan walimahmu itu khusus kepada orang-orang yang baik saja dan jangan sampai ngundang wong sing fasik-fasik. Karena apa? Wong fasik-fasik iku nek diundang yo ngentekno sembarang, begitu juga menghancurkan harga diri. Ngopo walimah kok koyo ngene iki? Mesti ana omongan apa wae. Makanya saya tuh paling sebel ketika waktu saya walimah, ada walimatul arus yang kita lakukan dan itu sudah terjadi, sampai juga merasakan kan. Iki ana sing nyinyir lho, cangkeme iku lho iso pinter ra karuan. Dermimil iku dikirane bendino watake iku ya. Iya ya Allah. Padahal kita juga niatnya juga itiba'us sunnah, ngundang dhek krana ngormati, ora diundang ngewohi ya. Dadi omongan berkat rak tutuk nesu ya. Buaya tak ya Gusti. Tak eling-eling pokoke wong sampe mati ya jane. Gemes. Oh. Apa? Ayo gregetno. Ya wis piye meneh lah. Tapi tujuan kita kalau bisa ngundangnya orang-orang yang baik saja. Tapi wong saiki ngono ya, nek kowe ora ngundang kanca sing apa ya istilahnya, ora ngundang tangga, ora ngundang kabeh wong hawane iku mesti dipaido. Ngundang ya di nyek-nyek, ora ngundang dipaido sing ngewae, akhire bengen tuwa wae. Ah sing nikah aku sing ribut kok kowe ngono ah. Penting aku iso kawin. Ngono wae. Ora usah dipikir, pada akhirnya enggak usah dipikir. Tapi kalau bisa melakukan seperti ini, karena apa, hari bahagia, jangan sampai hari bahagiamu cepet atau hari bahagiamu itu apa menjadi musibah, jangan sampai. Seperti waktu itu saya masalah foto-foto tok ya. Saya memang paling gak seneng foto-foto di waktu rapat dengan among-among tamu. Saya mengatakan foto dengan kiai itu cukup saya ketika turun bermusafahah, bukan ngundang kiai kon munggah ning ngene panggung, itu suul adab. Lu penghormatannya itu harus diwehi ning ngene dhuwur panggung. Lah masamu wong awak gede-gede, awak do lara-lara kon munggah panggung nek jeglok nek kono dak malah jadi musibah, gak jadi walimah. Gak pikirane ngomong rak tekan kono. Ya Allah, pokoknya sampean kudune pinter-pinter. Memang menghormati ya, namanya walimah ku tujuannya makan, bukan tujuannya foto-foto. Yo biarlah Pak Yai, biarlah habaib yang kita undang itu menikmati makanannya sampai selesai. Nek wis bar baru foto. Nah, itu ora masalah. Toh negene walimah itu tidak pernah dikatakan wa mimma yutlabu fil walimah al foto. Enggak ada. Tujuannya walimah itu makan. Makanya jangan sampai melenceng dari tujuan walimah. Toh saiki apa ya, banyak kemungkaran yang terjadi di walimah ya. Kayak mungkin kene wis nyiapno catering, wis nyiapno sembarangane malah rak dipangan. Nek greget jiko piringe sak sendok tok bar dijalehno, tak greget tuapokno raine ra. Lu masane iku ora nggo dhuwit tah tukune. Nyumbang 5.000 malah nggo nyumbang nggo semangkot tok ya. Iya mangane njaluk tanduk ora entek, gregetno. Makanya paling seneng aku nek ngundang sebenarnya ngundang cah-cah fatah kae. Jadi iso tanduk, iso sebaran iku dibenakno ngono lho, mesti enteke ngono lho, mesti undang cah bejen mesti enteke ora. Pokoknya cah pondok iku dibenakno ati, barokah kabeh. Sing tak undang kan koyo malaikat, aku ngundang malaikat wong statusnya thalibul ilm. Iya. Loh, ngasih makanan yang di walimah saya gitu mesti ana sing komen. Ana sing komen kok anggere ngono lho. Mas kamu gak anggere ngono ki ratusan juta tuh. Ratusan juta iku nek dadi tukang parkir 2.000 ping pira iku ngonteni pirang tahun iso entuk 200 juta misale. Iya Gusti. Bukan masalah merice, tapi aja komen. Ayo tukang mai itu jelek sing gawe aku kan kadang ngenteni kapan kowe gawe walimah, kapan gawe acara, tak nyinyiri balik ngono lho. Perasaane ndung kaya apa ya Allah. Tapi luwih wasis. Intine ngono. Pada akhirnya sampean ketika bikin walimah jangan ya berusaha terbaik, tapi jangan terlalu memaksakan diri. Ojo sampai golek utangan. Biasanya ning Jepara iki terjadi. Ngasih golek utangan dengan harapan engko tak hitung balikane semene. Era pokoknya balik. Aku biyen wis tau nyumbang cah kae sak pres.
Nah, iki kudune balik sak presen ngono. Ono sing hitungan ngono ora. Pernah terjadi orang yang dekat dengan kita yang dulu pernah tinggal di sini juga seperti itu kan. Nikah, ngasih utang-utang dan segala macam, kenal kowe nggon mesti. Bariku dengan harapan bahkan wali santri kene diundangi nek ra salah ana sing diundangi dengan harapan sumbangane akeh lho sing kawin ku dudu anake kiyaine kok ngomong staf ustad ya staf ustad ora penting kok berharap apa sumbangane akeh sepurane ya sepurane pada akhirnya tombok wonge muni ngono dhewe kok tombok iki kula Gus lamun niat golek sumbangan to niatun golek sumbangan. Kenal lah kowe. Menangi ta ra iki? Nek si menangi Mas Ulil ta ya. Ngerti deh. Oh niate golek sumbangan. Ya wis walimah ku mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah dene duwite entek untuk walimah, duwite kemudian dirupakno pakanan. Ya alhamdulillah iso mangani wong akeh. Kapan iso pengen ngono iku? Apa ngenteni Ramadan malah kowe pepek dhewe tuku es, tuku kolak, tuku sembuara barbarane blengke salate. Yo, pokoke besok nek walimah besok nek walimah aja mikir sing apa sumbangan balik ki aja, santai wae. Aja mikir ngono iku. Terus wa an Imran bin Husain annahu qala Imran bin Husain pernah berkata nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah pernah melarang kita an ijabati ta'amil fasiqin untuk mendatangi undangannya orang-orang yang fasik. Nek ngerti wong iki fasik, tukang nenggak utawa bandar judi ya wis gak usah moro lho. Misale atok bandar judi lho. Misale kok dhek kawin ya jangan sampai mendatanginya, Terus wa alla yuhmila aqaribahu wa asdiqaahu dan jangan sampai mencuekkan artinya tidak mengundang ya kerabat-kerabatnya maupun teman-temannya, teman baik maksudnya ya, namanya sadiqun. Kalau teman yang jelek atau potensinya gak baik ora usah mbok undang lah gregetno. Makanya ketika waktu saya nikahan itu ada teman-teman yang rada maido ya sekarang mau sing aku ngger muni ngene ya. Sing walimah sing nikahno ora aku kok sing nikahno aku ya njaluk undangan kono wae aku sing ngono. Lat apal suwen. Daripada gregetno ati ya ngono sing gregetno ati jek akeh. Fa inna fi takhsisil ba'dhi karena apa? Karena mengkhususkan sebagian tanpa mengundang yang lain ihasyan lil baqin itu bisa membuat resah orang-orang yang tidak diundang. Membuat resah. Lha opo? Mutrimane pakanan iso resah. Dari dulu masalah makanan itu membuat resah memang. Ya. Asik direwangi tukaran pecel men kae winganane. Wa tajibu ijabatu man uyyina. Nah ini wa in alal masyhuri wa in kana shaiman ya ada tambahannya. Wa tajibu ijabatu man uyyina wa in kana shaiman alal masyhur. Ada wa in kana shaiman. Dan wajib hukumnya wajib mendatangi undangan walimah bagi orang siapa? Man uyyina, orang yang sudah dikasih undangan secara khusus, ditentukan. Kayak kowe untuk undangan khusus ya, Bapak Ulil Aska Al-Muharram diharamkan. Silahkan mendatangi undangan saya. Itu kan uyin, ditakyin ya, dikhususkan itu. Wa in kana shaiman, walaupun dia puasa, dia tetap wajib mendatangi undangan. Yo, nek puasa batalna wae mangan-mangan ya. Ya, waqilah kan tadi mengatakan wajib, waqilah tustahabu. Dan dikatakan juga katanya hukumnya sunnah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena ada dawuh fi ma rawahu Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhu idza du'iya ahadukum ila walimatin ketika salah satu di antara kalian diundang untuk mendatangi acara walimah falyatiha maka hendaknya dia datang fa in kana muftiran falyat'am jika dia memang tidak puasa maka hendaknya untuk dipangan, sogatane dipangan. Wa in kana shaiman dan jika memang dia puasa falyada' maka dia boleh meninggalkan makanan walimah. Terus wa man dakhala ala ghairi da'watin penting iki. Barang siapa yang masuk tanpa undangan.
dakhala sariqan, dia masuk sebagai pencuri, wa kharaja mughiran, dan dia keluar menjadi musuh ya. Masuk menjadi pencuri, keluarnya menjadi musuh. Gregetno. Lah piye? Sapa iki? Agar mlebu selamat nggih, Pak. Semoga barokah pernikahan anaknya. Sapa? Bu, sapa, Bu? Mbah. Aja ngasih Pak Sunoto nglakoni ngono ya. Pak sopo ya, Pak Sunoto besok ngono. Iki sapa iki mlebu blendang-blending ngene. Ya Allah, ya. Dakhala sariqan, masuk sebagai pencuri, karena mencuri makanan, wa kharaja mughiran, dan keluar menjadi musuh bebuyutan. Ya boleh dianggap musuh, orang-orang seperti itu boleh dianggap musuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'ami ta'amul walimah, sejelek-jelek makanan adalah makanan yang disediakan untuk resepsi pernikahan. Yud'a ilaihil aghniya, yang diundang hanya orang-orang kaya, wa yutrakul fuqara'u, dan orang-orang fakir miskin ditinggal. Wa man lam yujib, barang siapa yang tidak mendatanginya, faqad asallaha wa rasulah, maka status hukumnya adalah orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Bingungi syarat taat tapi nek ra moro dianggap maksiat ya opo iki. Iya, tapi wis piye meneh. Tapi memang itu rata-rata walimah itu memang dadekno wong sing kaum terpinggirkan tidak bisa merasakannya, soalnya geragas. Lakin tajibul ijabah, akan tetapi kewajiban mendatangi undangan walimah itu tetap hukumnya wajib bisyurutin, dengan syarat-syarat tertentu. Asyara fil mukhtasar, maka beliau di dalam kitab Mukhtasar, mu'alif Mukhtasar memberi isyarat terhadap hal tersebut, li khamsatin minha biqaulihi, terhadap lima syarat tersebut dengan ucapannya illam yahdur man yata'adza biha. Yang pertama, jika memang orang yang menyakiti dia tidak hadir, artinya tidak didolimi. Kisi kira-kira wong sing dadi musuhku mara apa ora. Nek males mending ra lah. Misale nggone mbek atok musuh-musuhan misale iki nggone ndelok atok mara apa ora. Misale ya ta'adzabihi. Wis sapa ngerti ketika padha marane iso tukaran ning gone walimah. Saiki sing duwe walimah, tropeng asik petal, asik pedhot ya. Makane mantan-mantan itu enggak usah datang ke acara walimah itu. Haram. Ya ta'adzabihi. Jelas ya ta'adzabi karena lihat mantannya nikah. Iya, jangan kamu lakukan itu. Ya ta'adzabi, haram mendatangi undangannya mantan. Masa mantan undang kowe terus iki wajib nekani undangan. Lu saya sakit hati kok wajib. Makanya jangan sampai mendatangi undangannya mantan. Terjadi hal yang diinginkan nanti. Morone go slender. Morone go komatsu. Berarti komatsu aku keruk iku dikeruk. Terus wa mungkarun dan tidak adanya hal yang mungkar, yang haram. Kafar syih haririn, seperti farshin itu taruh kayak iki lho, apa sih ini? Karpet ya. Karpet yang terbuat dari sutra. Karena apa kok gak boleh? Kan dieda-eda karena akeh wong sing ra iso nganggo pakaian sutra kok malah mbok keset lho pasti. Sultan mah bebas, anak sultan. Paham ra? Yo. Wasuwarun alal jidari, dan tidak adanya gambar-gambar di tembok. Gambar-gambar di tembok ya, maksudnya tidak ada ornamen-ornamen yang sifatnya punya kehidupan, kayak gambar manusia atau gambar hewan, itu tidak boleh. Kan nek pas nek salah kayak pas kawinanku, walimahku gak ada gambarku ya. Ada enggak ya? Enggak ada. Iya, untuk menghindari. Terus wakastratu zihamin, dan tidak adanya desel-deselan. Ziham itu lebih ke ikhtilat ya. Ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, saling tabrakan ketika ngambil makanan. Itu mending gak usah diparani. Makanya kalau saya sendiri kalau ada dapat undangan walimah kok
prasmanan. Tak cemplungno salaman metu. Tak cemplungno amplopé salaman terus metu. Terus wa ighlaqi babin dunahum, dan tidak adanya penutupan pintu kepada selain orang yang diundang. Artinya orang yang diundang mbek ora diundang kok ana melu mlebu ya silahkan masuk enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Terus wa nadhama jumlatan minha, dan sebagian dari syarat-syarat mendatangi undangan walimah itu dinazamkan oleh siapa? Al-Allamah Abu Abdillah Sayyidi Muhammad At-Tawidi Ibn Saudah rahimahullah ta'ala biqauli. Ibn Saudah dengan ucapan beliau li muslimin, artinya boleh bagi orang muslim untuk mendatangi undangan bi ghairi ba'din, ketika undangan itu tidak khusus untuk bi ghairi ba'din, kelawan tanpa sebagian yang lain. Artinya bukan khusus untuk undangan-undangan toh. Ketika ada orang yang tidak diundang moro tidak masalah. Awahlin, atau tidak ada apa namanya? Bleketok apa bahasa dalannya itu loh, dalannya iku gak dadekno ndek rusak ngono lho. Ya becek lah, ora becek. Matol duwe saya matol pahami. Mbok nek saiki sing dolane je matol ndi kajeksan. Ya, ketika boleh bagi orang muslim untuk mendatangi undangan ketika memang undangannya tidak khusus atau tidak ada becek au hadirin, atau hal yang haram. Hadirin hal yang haram, au nadhari qaumi man akal, atau melihatnya seseorang terhadap orang yang makan, ditingeti, ditonton. Artinya privasi gitu ya. Undangan itu privasi, makan kok ora iku mangan apa niku ora tilik-tilikan. Soalnya kan kuwatir ya nek makanan iku ora cukup kanggo wong sing terakhir moro kan sakake. Ndi mau entuk iku ya kowe ya ngono. Jangan sampai ada orang-orang yang berpotensi seperti itu. Au qasadal fakhra bima fa'ala bihi, atau tidak boleh ada tujuan membanggakan dengan apa yang dilakukan di walimah. Terus au aklil mad'uwi thauman au basal, atau tidak adanya orang yang diundang untuk memakan apa? Berambang bawang. Mosok berambang bawang tok ya mungkin toh. Iya. Mosok gatane apa berambang bawang bombay silakan dikeremus kayak apel. Mantap ya. Terus au khalaton nisa'i birrijal, au khalton nisa'i birrijal, atau tidak adanya campuran antara laki-laki dan perempuan, tidak nyampur jadi satu, dipisah. Au irfat da'i bisu'il hal, atau tidak terkenalnya seorang yang mengundang dengan akhlak yang jelek. Nek sing ngundang elek wis ora usah diparani ra apa-apa. Au kana mar'atun wa laysat mahraman, atau tidak adanya wanita yang datang tanpa mahram. Au amrod dan takhafu minhu ma'tama, atau tidak adanya amrod yang mana kamu takut untuk jatuh dalam dosa karenanya, ya. Misalnya atau ini amrod ya. Amrod spesial. Mendatangi undangan walimah saya, maka bagi Goni haram gitu. Haram untuk datang. Wah, takut ana amrod kae. Ora situ walimah malah sesek-esek nang jero pojokan. Jadi itu kalau tidak ada hal-hal tersebut, tidak ada hal-hal yang disebutkan dalam nadhaman tersebut, maka boleh bagi seorang muslim untuk mendatangi undangan walimah. Tapi wong saiki ngono ya, wong saiki undangan macam-macam bencong dilebokno era biar tambah seru. Alam ini sekarang banyak yang enggak pas undangan-undangan walimah. Kalau enggak pas ya malah kebeneran, ora dadi wajib kabeh, dadi tak wajib nyumbang. Terus wa in da'aka thnani qaddim awwala, jika ada dua orang yang mengundang kamu untuk mendatangi walimah, qaddim awwala, maka dahulukan yang pertama. Fa in tasawaya, jika memang keduanya sama datangnya, wah ngerosoyone bareng. Jose sapa sing arep rosoyo kowe? Fa adna manzilan, maka yang rumahnya paling dekat. Ya gitu. Wes kayak undangan walimah sekarang tuh ndak seperti yang diharapkan. Bahkan sampai nuwun sewu yang walaupun sing ngundang kiai pun yo
angel menghindari keharaman iku angel. Karena sing mara wong ora ngerti halal haram. Sing dadi panitiane wong sing ora ngerti halal haram. Ya ewah rata-rata krana ewah. Wa min adabil ijabah wes iki masalah walimah nggon tenang nggon. Ketika tentang tata cara atau adab-adabnya mendatangi undangan Allah yaqsida biha qada syahwatil batin. Ketika mendatangi undangan tujuannya tidak untuk menuntaskan syahwatnya perut. Jadi orang oleh nggawa kresek. Orang oleh bungkus. Ayo, karena itu syarat ta'am. Karena itu syarat ta'am. Masuk syarat ta'am mbok gowo muleh, mbok pangani keluarga, jangan sampai dibawa pulang ya. Enggak boleh. Tidak boleh untuk niat golek mangan temenanan. Bal yanwiya biha, tapi niatnya adalah ittiba'a amri syari'i, mengikuti perintahnya Allah atau Allah dan Rasulullah, wa ikrama akhihi, dan memuliakan saudaranya, wa idkhala sururi alaihi, dan membuatnya bahagia, wa ziyaratahu, dan mengunjunginya, wa siyanata nafsi, dan menjaga harga dirinya, ansu idzanni bihi fi imtinaihi, menjaga dirinya dari suudzonnya orang yang mengundang karena dia tidak mau datangi. Saya kira gelem moro iki lha apa ya kira-kira apa nesumbe aku, kan akhirnya terjatuh suudzon. Tsumma asyara ila ma yujtanabu fil walimah. Woi jake. Kemudian muallif memberikan kabar atau memberikan keterangan tentang hal-hal yang dihindari ketika walimah. Waliyajtani bulan becek ninggalo sapa wong ma ing barang, waliyajtani bulan becek ninggal sapa wong ma ing barang sya'a kang sumrambah apa ma fil walaimi ing dalem pira-pira walimah. Sahihe kancaku sing sya'a apa minal mungkari, bayane saking perkara kang mungkar, wal jaraimi lan barang kang kriminal. Dosa maksudnya kriminal. Kajam'ihi rijal wan nisa'i, kaya ngumpulnane wong kang ngundang. Kajam'ihi kaya ngumpulnane wong kang ngundang ar-rijala ing wong lanang wan nisa'a lan wong wadon. Muharramun apa iki? Kok kajam'ihi? Kajam'ihi dadi khabar. Kajam'ihi iku kaya ngumpulnane ad-da'i ar-rijala wan nisaa, muharramun utawi haram syar'an secara syarak, kelawan syarak, wa tab'an lan secara tabiat watek ya. Ja'a wis teka apa muharramun syar'an wa tab'an. Wa qis lan ngiyasno sira. Wakal hina lan kaya nganggo hina, arti hina ya. Hina itu wong wedok nganggo hina cara saiki. Hina. Wakal walawili lan kaya iki piye maknane? Siul wong wedok sing cuwit-cuwit to. Cuwit-cuwitane wong wedok piye ya? Jadi wong ya sing ngene iku lah bersiul tapi cuwit-cuwit ketika wong ana nganten mara iku dicuwit-cuwitno tapi sing cuwit-cuwit wong wedok. Piye iku? Cuwitane wong wedok ngono. Sebuah terserah kowe ya. Maka walawili kan kaya cuwit-cuwitan lan kaya siul-siulan minal hara irati saking pira-pira wadon kang merdeka. Saking pira-pira wadon kang merdeka, jaga sira al-masaila ing pira-pira masalah. Wal khamru utawi arak. Wal khamru utawi arak, wasarjulan sekedup mau tadi tandu. Ma'al bikarati sertane geteh keperawanan. Iki mbah keterangannya ada di belakang. Ma'al bikarati sertane geteh keperawanan. Wis geteh to. Iki kapan pikire kok. Minal manakiri iku setengah saking hal-hal sing mungkar. Fa'u mongko jaga sira al isyarata ing isyarah.
Akhbara rahimahullah annahu yajibu ijtinabu ma sya'a wa dha'a kidzal ya, pakai wa dha'a fil walaimi. Bahwasanya al-muallif mengatakan wajib bagi kita untuk menghindari hal-hal yang terkenal dan hal-hal yang biasa ada fil walaimi di dalam acara walimah minal mungkari wal jaraim, dari hal-hal yang sifatnya mungkar dan dosa, min kulli ma huwa muharramun syar'an, yang jelas diharamkan secara syariat. Contohnya apa? Wadzalika kakhtilatir rijali bin nisa, seperti kumpulnya laki-laki dengan wanita, wa kasabghil arusi, dan seperti sabghun itu ya dihina, kasabghil arusi di wenter apa ya. Ya salah dicelupno kasare. Laki al arus itu nganten lanang, yadahu di tangannya bil hinai dengan hina, lanang nganggo hina. God lanang nganggo hina terus arep ngene god. Aja ngasih god. Sawa'un kana bi hadratin nisa'i kama hiya adah. Sawa'un kana bi hadratin nisa'i, baik itu ada wanita yang hadir, kama hiya adat qaumin, seperti adat segolongan kaum, amla atau tidak. Jadi wong lanang ora oleh nganggo hina. Aja ngasih nganggo hina guys. Jane aneh, los santai. Aja nek iso aja nganggo make up juga. Jangan sampai pakai make up. Pede dengan gantengmu ae, tenang wae. Alami, walaupun pada akhirnya fotonya hitam putih ya. Si bojone keputihan gara-gara make up, sing lanang wideng geleng ae. Wis ora usah nganggo make up. Soale kowe nek nganggo make up engko hawane kancamu ora kenal sakake. Sing ngawin kancaku ora, aku mlebu bener ta ora ngono. Pangling aja ngasih. Nek jenggo temilang ya. Tok aja ngasih nganggo make up tok. Jangan sampai pakai hina ya. Berarti hina ta ora kowe? Iya, hina art itu loh. Terus jadi memang ada adat sebagian daerah wong sing nganten lanang malah dihina, di make up. Wakal walawili, dan juga seperti siulan minan nisail harair, dari wanita-wanita yang merdeka. Wong wedok kok ciut-ciutan. Walah, iku malah garai wong ya kaya kowe ngrungokno radio nek sing penyiare wong wedok nafsu barbarane wong gembrot. Ayo nyatane ngono ya. Wa kasyurbil khamri, dan seperti adanya acara minum-minum arak. Oh, ciu. Oh, iki biyen ning Jepara akeh biasane karo diiringi dengan orkes ya. Harus ayo tradisi. Gak apa-apa boy. Tradisi nenek moyang. Karo orkesan ora? Karo dangdutan. Terus wa ma fi ma'nahu. Wa ma fi ma'nahu, dan semacam khamr, mbuh ciu, mbuh apa atau ekstasi. Minal muskirati, dari hal-hal yang memabukkan. Terus wakaruku bil ursi alas sarji karrojuli, dan naiknya pengantin di sekedup seperti naiknya laki-laki, gak oleh ditandu. Wa ma jarat bihi adatu ba'dil juhali, artinya kayak mau wakaruku bil ursi, seperti diarak nek aku ngarani ya. Aku sebenarnya nanti diarak kan di konvoy ya. Saya sendiri gak suka konvoy. Waktu itu wongnya maksa. Yang penting aku menghindari keharaman waktu itu. Waktu yang dijaga itu ana sing nututi nang mburi karepem, aku ora pengen ngono ya. Lah apa diarak-arak. Wong acara maulid tok di ana arake nganten lanang nganten wedok, ora usah. Ora usah di konvoy. Aja norak lah, santai wae. Nah, penting sumbangannya masuk ya nah. Manganem cukup wis ngono ae. Karena memang saya tidak suka. Makanya waktu itu sampai akeh wong tak sileke mobil Avanza buat apa kan aku ngono. Bareng kawin saiki ngalih mobilio. Barang sedil ganti Brio. Tambah Brio. Amin. Wa majarat bihi adatu ba'dil juhali, dan juga yang diharamkan adalah yang adat-adatnya orang-orang yang goblok.
apa minat dukhuli 'alal arusah, dari untuk melihat kondisi pengantin perempuan, apa yang turun damal bekaro, untuk melihat darah keperawanan. Jadi disolaki ono anune, ono penontone anu pendukung, ayo live. Terus setelah itu damul bikaro diapakan, darah keperawanan diapakan, wayal abuna alaihi, dan dipermainkan, didilat kayak diubeng-ubengna. Wa nahwi dzalika min munkaratil walaim, dan semacam-macamnya dari kemungkaran walimah. Pasti dalam rentetan acara walimah delok kuwi terus getih metu utara ya. Wah genah lagi roh iki aku. Allati la tu'addu wa la tuhsa, yang tidak boleh dianggap dan tidak boleh dihitung. Wa hiya takhtalifu bi ikhtilafil muduni wal qura wal a'rafi, dan ada seperti ini, kemungkaran seperti ini berbeda-beda antara negara, desa maupun ke adat istiadat. Terus fayata'ayyanu 'ala sahibil walima alla yas'a fi syai'in min dzalika, maka hendaknya orang yang menyelenggarakan acara walimah untuk berusaha tidak menghadirkan hal-hal tersebut di dalam walimahnya. Wa illa kalau tidak mau berusaha, kana muta'arridun li sakhatillahi wa maqtihi, maka dia menantang terhadap murka Allah dan kemarahan Allah. Terus akhraja Abul Qasim Al-Asbahani fi Targhib wa Tarhib lahu an Anasin marfu'an, diriwayatkan dari Anas, la tazalu la ilaha illallah tanfa'u man qalaha, la ilaha illallah itu selalu akan memberikan kemanfaatan bagi orang yang mengucapkannya, wa tadfa'u anhumul adzaba wan niqmah, dan bisa menghindarkan orang yang membacanya dari siksa dan adab, ya, siksa dan adab. Tapi syaratnya apa? Malam yastakhiffu bihaqqiha, selagi mereka tidak meremehkan hak-haknya la ilaha illallah, tidak menganggap remeh gitu, tidak menganggap remeh la ilaha illallah. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal istighfafu bihaqqiha, ya Rasulullah, bagi apa yang dimaksud dengan meremehkan hak-haknya la ilaha illallah? Qal, maka beliau menjawab, yadharul amal bima'asillah, amal-amal itu amal-amal, ya, yadharul amalu, jelas ada amal yang disandarkan, yang berdasarkan maksiat kepada Allah, fala yungkiru, maka mereka tidak ingkar, wala yughayyiru, dan mereka tidak berusaha mengubah kemaksiatan tersebut. Jadi termasuk istighfar, menghina la ilaha illallah, ketika kita melihat ada orang yang bermaksiat, ya, ada orang yang bermaksiat tapi kita tidak mau mengingatkan, bahkan tidak mau ingkar, itu termasuk istighfar, menghina la ilaha illallah. Wa akhraja aidan an Abdullah bin Amr marfu'an, Ibnu Umar marfu'an, muru bil ma'rufi, perintahlah kebaikan, wanhau 'anil munkari, dan cegahlah kemungkaran, qabla an tad'u Allah, sebelum kalian mau berdoa kepada Allah. Jadi nek arep donga ngongkon kancane sik, bar iki sedekah. Ki aja coli, aja nganggo sabun, aja nganggo tisu. Tisune disimpen sing apik-apik, aja mubadir. Jadi nek arep donga kudune amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Fala yustajabu lakum, ketika kamu tidak melakukan itu, fala yustajabu lakum, maka kalian tidak akan diijabah doanya. Wa qabla an tastaghfiruhu, dan sebelumnya harus minta ampunan kepada Allah. Kalau tidak, fala yughfaru lakum, maka kalian tidak akan diampuni. Annal amra bil ma'ruf, bahwasanya amar ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dan nahi munkar, la yadfa'u rizqan wala yuqarribu ajalan, tidak akan mendatangkan rezeki dan tidak akan mendekatkan kepada ajal. Wa annal akhbara minal yahud war ruhbani minan nasara, bahwasanya ada kabar-kabar dari orang-orang Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani, apa? Lamma taraku al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, la'anahumullah, maka mereka dilaknat oleh Allah, ala lisani anbiyaihim, melalui ucapan para nabi mereka, summa ammu bil bala'i, kemudian mereka
di antara mereka terjadilah yang namanya bala. Mungkin di kita seperti itu, senengane donga istighosa tapi gak pernah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf iya nahi mungkare ora. Mungkin itu juga salah satu adanya bala di antara kita karena nahi mungkar yang amar ma'ruf gampang. Wa qala al-Imam al-Muhasibi, sabar ya nggon ya. Suruh pembahasannya. Wa qala al-Imam al-Muhasibi, la yahillu li sahibil walimah, tidak boleh, tidak halal alias haram bagi orang yang menyelenggarakan walimah as-sukutu ala ma yaqa'u fiha minal manakiri biwajhin, untuk diam saja ketika ada hal-hal yang mungkar terjadi di dalam walimahnya. Kenapa enggak boleh diam? Idil haqquhu fi manzilihi, karena dia yang berhak, dia yang punya acara, dia yang berhak mengatur di tempatnya. Mesti di acara aku, masa aku ngelarang lah oleh. Bubar oleh wae. Misalnya ono tamu mbok usir ora masalah. Memang syariatnya membolehkan. Meneh tamine garai go mandorot. Aja ewah-ewah nek ngusir, temenanan nek ngusir. Menjaga harga diri, menjaga harta benda, menjaga apa ya, pokoknya menjaga awake dhewe saka wong njaluk-njaluk. Wa qauluhu al-walaim, ayo iki mau salah lafaz lagi. Wal walaim jam'u walimatin. Al-walaim itu jamaknya dari mufrad walimah, wahya walimah itu apa? Ismun likulli ta'amin yutakhadhu. Ismun likulli ta'amin itu nama nama untuk semua hidangan makanan yutakhadhu li jam'in, yang mana disiapkan untuk kumpulan manusia. Ini masih membahas masalah makanan. Wa qala Ibnu Faris, dan Imam Ibnu Faris mengatakan hiya ta'amul ursi, kurang al-ursi. Hiya ta'amul ursi. Al-walimah itu makanan khusus acara pernikahan. Khusus acara pernikahan. Nah, acara liyane engko bedone jenenge. Qalahu fil misbah. Wa mal Ibnu Faris, dan definisi dari Imam Ibnu Faris wal masyhur, yaitu definisi yang terkenal. Wa amma ghairuhu minal at'imah, adapun makanan selain walimatul arus falikulli ismin, maka semua nama ya khusuhu, punya nama khusus. Kama asyara lidzalika ba'dhum biqaulihi, seperti yang telah disebutkan sebagian ulama dengan ucapannya. Tenang, masih banyak. Tasmiyatul at'imati syahira, penamaan makanan-makanan acara yang terkenal walimatun, ada yang namanya walimah, makdabatun, ada makdabah, wakiratun, dan walimah wakira, wa khursun, dan walimah khurs, wa i'dzarun, dan walimah i'dzar, wa qul aqiqah, dan katakan juga walimah aqiqah. Kemudian atiratun, dan walimah atirah, naqi'atun, walimah naqi'ah, tahqiqah, dengan nyata. Qul, katakan dengan nyata, temenanan. Walimatun, adapun walimah, nama walimah, makanan walimah lil ursi, itu untuk pengantenan. Ya dasyani, wahai kalian yang punya derajat yang tinggi. Double. Makdabatun. Makdab iki mungkin padune pengen diundang ya Pak sing gawe nadoman iki. Makdabatun, adapun makdabah tusna'u, yaitu walimah yang diselenggarakan, dibuat lil ikhwani, untuk mendatangkan teman-teman aja. Ngobrol-ngobrol, ayo ngopi ya, itu termasuk makdabah. Makdabah. Ayo ngopi karo PSan. Wah, itu termasuk makdabah. Walimah ya, walimah makdabah. Wakiratun, dan ada juga walimah wakirah. Apa itu wakirah? Lidarikal jadida, ketika untuk rumahmu yang baru. Di omah anyar, bacaan, nekakno kanca syukuran, iku jenenge walimah wakirah. Wal kharsu, dan ada al kharsu. Acara al kharsu apa? Ma yuzbahu lil wiladah, yaitu hewan yang disembelih untuk acara anak, dua anak ya. Dua anak itu bukan akikah tapi lebih ke wiladah. Wal a'dharu, dan adapun acara al a'dhar at-ta'amu lil khitan, yaitu makanan yang diselenggarakan karena acara khitanan. Nah, si pengen sunat neh monggo kita siapkan walimah a'dharnya. Tak kan cek bengkokan to. Nah, iki perlu dilurusno to. Nek mung arep kawin kudu lurus to. Tenan kudu lurus bodi. Iso nembus. Sapa ngerti bojomu lemu kan, nek bojomu lemu bojomu lemu tembem sisanan. Jebule iki angel, kudu atos.
Fafham hadakallahu lil bayani, maka pahamilah dengan baik-baik, semoga Allah memberi fafham lil bayani, maka pahamilah keterangan tersebut, hadakallah, maka Allah akan memberikanmu petunjuk. Aqiqatun, adapun walimah aqiqah lisabiil mauludi, yaitu acara khusus hari ketujuh dari bayi yang lahir. Jadi aqiqah itu bukan sama khursu, tapi beda ya. Kalau aqiqah ya aqiqah itu hari ketujuh, kemudian iku lho sing biasane nek wong wedok nek bayi wedok wedhus siji ya, nek bayi lanang wedhus loro. Sapa ngerti jane sing utang ya. Nek kene silakan di aqiqah isih. Atiratun, adapun atirah lil mayyiti yaitu untuk acara kematian. Khudz taqyidi, ambillah ketentuan-ketentuan ini pengertian ini tersebut. Naqi'atun, adapun walimah naqi'ah liqadimin min safari, minas safari, yaitu untuk acara kedatangan orang yang dari bepergian. Wah, nah ketekanan wong sing mara ya biasane cara kene ora walimahan, malah dikon gowe inu-inuan ya. Gowo apa kowe tak rampok dhisik ya. Harusnya tidak seperti itu. Di sini mau menyiapkan makanan untuk menyambut mereka. Harusnya seperti itu. Tapi tidak pernah seperti itu ya. Enggak usah dirampok kayak. Fahfadz farasahum. Maka jagalah farasahum, yang artinya bayanul ulama. Keterangan para ulama tersebut, wa hasilid durar, dan raihlah mutiara dari keterangan tersebut. Wes. Sabar apa ya? Ini nanti paslon sampai halaman 32 nanti. Wa hasilul hukmi fi hadhil at'imah, inti hukum dari semua makanan tersebut, anna ta'amal ursi, bahwasanya makanan yang diselenggarakan untuk pengantinan, yajibul ityanu ilaihi, wajib diri inda tawaffurish syuruti, ketika syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, orang terpenuhi kayak mau kalau ada orang yang mendolimi kita datang, atau hal-hal yang haram lainnya, misalnya amrod yang datang, sementing ora usah fitnah. Terus wa anna ta'am alladzi lahu sababun mu'tad, kalaupun undangan makanan yang mana diselenggarakan karena sebab-sebab yang biasa. Nah, berarti pernikahan itu luar biasa, nek sing liyane biasa. Kalladzil maulud, seperti orang yang punya anak, itu undangan biasa cara beliau. Wal khitan, dan khitan la yajibu wala yukrah, tidak wajib dan juga tidak makruh. Tidak makruh untuk didatangi. Silakan moro. Kenapa kok makruh? Artinya kowe nek gragas pengen mangan dengan acara iku ora masalah ngono lho. Dadi nek ana wong anak, wah sandene golek mangan iki ora makruh niat ngono iku, ketoke ngono, ketoke paham aku. Dadi apalagi nek khitan ya, sisane mangan aja ewah-ewah atine gitu. Ora wajib tapi ora makruh. Ora ono muni hukum sunah sisane. Dadi mubah itu ya. Terus ma'anna ta'am alladzi la sababalahu, bahwasanya makanan yang diselenggarakan tanpa ada sebab tertentu, yustahabbu li ahlil fadli, bagi orang yang memiliki kemuliaan disunahkan at-tanazzuhu anil ijabati ilaih, untuk menghindari mendatangi undangan tersebut. Nah, iku mau sugih makanan cemilane akeh mosok moro sekelas goni ya, pengusaha kaya ya, sugih datangi undangan cek-cek ngopi nggone warung, ora usah lah. Ahlil fadli ya, orang punya kemuliaan jangan sampai datang, dan bahkan lebih dikuatkan lagi wa yukrahu tasaru'u ilaihi, dan dimakruhkan untuk cepet-cepet hadir di sana. Wah, durung wayahe dhek wis moro dhisik. Jam 7. Undangane jam 8, jam 7 wis moro. Iki kan ketara nek ngeleh. Jadi kalau punya makom tinggi, hendaknya janganlah, nggak usah seperti itu. Yang punya majelis nggak usah ngono-ngono, santai. Walaupun pada apa negene atine jane yo pengen asline ngono ya, tapi rada nyirik sithik, tahu diri gitu ya. Tapi nek sing nyen wis rai masakin ya, raine miskin, wis kelakuane yo miskin sisan, ya wis monggo silahkan. Iku makanan untuk orang-orang miskin itu, Mas. Kama asyara lahul Baji fil Muntaqa, seperti yang diisyaratkan oleh Imam Baji di dalam Alkitab Al-Muntaqa. Qala Ibnul Arabi, wa kana alaihi salam, bahwasanya Rasulullah yujibu kulla muslimin, mendatangi semua undangannya orang-orang Islam saat itu, sahabatnya. Falamma fasadat makasibun nas, maka ketika
ma'isyah atau cara mencari kehidupan, mencari rezeki orang-orang itu rusak, wan niat dan juga niat-niat mereka rusak, karrohal ulama'u, maka para ulama memakruhkan mendatangi undangan lidzil mansibi, bagi orang yang memiliki maqam tinggi, ayyatasarra alil ijabah, untuk segera mendatangi undangan. Jadi zamannya Nabi dulu tidak ada seperti itu. Memang semuanya ikhlas pengen ngrawuhno Kanjeng Nabi. Tapi ketika sudah mulai rusak niat ya, ana sing niat pengen golek sumbangan, ana sing niat golek gendaan dan segala macam ya. Itu bukan hanya makruh lagi ya, haram. Kalau bagi orang yang punya wibawa, punya makom, ya itu tidak boleh cepat-cepat mendatanginya. Illa ala syurut, kecuali ada syarat-syaratnya. Hadza walaisa fis sunnati, hadza, inilah keterangannya, walaisa fis sunnati, dan tidak termasuk sunnah, tidak termasuk hukum sunnah, ijabatu man yud'imu mubahatan au takallufan, untuk mendatangi undangannya orang yang niatnya sombong, bangga-banggaan, au takallufan, utawa wong sing ngoyo ya. Dia anak-anak ku sakake. Nek mubahah itu karena dia sombong, gak usah didatangi, gak apa-apa. Kalau sing ngoyo iki lho, gawe acara ling ngoyo sakake, ora duwe duit tapi sok-sok sugih. Bal ja'an nahyu an dzalik, bahkan ada keterangan tidak diperbolehkan mendatangi undangan tersebut. Warwal Baihaqi marfu'an al mutabahiyani fit ta'am, ketika ada dua orang yang saling sombong-sombongan, unggul-unggulan, bangga-banggaan di dalam menyelenggarakan acara makan-makan, la yujabani, maka tidak boleh didatangi, wala yukalu ta'amahuma, dan tidak boleh dimakan makanannya. Wis padha ketika sampai untuk berkat sing kira-kira ya delok-delok sih ya, berkatnya apa ya dipangan ae. Tapi iku mau sama, kalau menurut saya sama, ketika ada orang yang ngei berkat tapi niate toro, wis mending ora usah dipangan, sedekahno meneh. Makanya aku paling seneng ketika ana sing niat ngono-ngono tak kayakno bocah-bocah kan, bocah-bocah ora arep ini barokah, padahal iku ya buak makanan elek sirine ya, buak dosa. Terus al-muta'ayyil mutafakhirani. Nah, yo nek si mangan kowe kan ora haram, ora ngerti ya. Sing aku kan seneng ngerti makane bocah-bocah ngene iki. Reti-reti bocah wareg ngono kan seneng ya. Ayil muta, makanya aku sing susah ketika nek liburan berkat akeh. Lah iku bingung. Nek sapa ngene. Makane nek ana sampean nduk pondok iku kira-kira kepangan lah ngono. Nek ora pangan ya wis berarti menjadi sedekah bagi kita kepada kehidupan mikroorganisme, ulat, sindat, biar dimakan mereka. Jadi sedekah, kabeh dadi sedekah. Ora mubadir tibone, tenang ae. Kita punya dalil. Al-ayil mutafakhirani bit ta'ami bi ghairi niyatin sahihah. Yang dimaksud mutabahiyan adalah dua orang yang saling sombong-sombongan dengan hidangan makanan tanpa ada niat yang baik. Wa qauluhu minal munkari, wala jadi terang barang ya. Al-munkar di bait yang tadi loh di mau. Sahih minal munkari wal jaraim, halaman 29. Al-munkari hiya kullu ma la yu'rafu fi kitabin wala sunnatin, yaitu semua hal yang tidak diketahui ada di kitab atau di sunnah. Wal jaraimu jam'u jarimatin. Jarimatun. Jaraim, jaraim itu jamaknya mufrad dari jarimah. Apa itu jarimah? Wahiyya dzambu, yaitu dosa, waqtisabul ismi, dan mencari dosa. Mencari dosa. Dosa dicari. Mungkin wis kelakuane bukan dicari lagi ya. Sudah menjadi adat istiadat ya. Wal walawilu az-zagharitu ya, pakai ta, tapi ada yang saya temukan di kamus az-zagharitu pakai dal. Yaitu kalau di kamus tardidus sauti bil lisani muhditsan safiran alian, yaitu bersaut-sautan dengan suara yang dikeluarkan dari lisan yang akhirnya memunculkan siulan. Ya cuit-cuit mau lho. Siulan yang tinggi minan nisa'i, dari
cangkeme wong wedok. Wong wedok siul-siul cuwi. Nek sing lanang cuwi-cuwi iki rada memper ana wong wedok lewat. Cuwi lho iku rada macem. Wedok nyuwi-nyuwi atok. Atok dicuwi-cuwi karo wong wedok ini harga dirinya atok ini gimana kan gitu. Sakake. Wa qauluhu ul masail. Fa'ul isyarah. Kedua ul masail dan kata fa'ul isyarah kullun minhuma tatmimun lil baiti. Kedua kalimat tersebut adalah penyempurna dari bait nadu. Wahia amrun wahia amrun musnadun, yaitu keduanya adalah fi'il amar musnadun yang musnad liwawil jam'i yang disandingkan dengan wawu liwawil jama'ati disandingkan dengan wawu jamak min wa'ayai dari madhi wa'ayai bimakna hafidho yaitu menjaga. Ra penting faidatani. Yo lanjut. Tenang ini kurang sedih lagi. Santai gon ya. Faidatani al-ula dzakara Syarif al-Husaini fi syarhihi ala manzumati Ibnu al-Imad. Disebutkan oleh Syarif al-Husaini annahu lamma taqal Adamu bi Hawa alaihi wasallam, ketika Nabi Adam bertemu dengan Sayyidah Hawa wa ra'athu min bu'din, dan Sayyidah Hawa melihat Nabi Adam dari kejauhan, rafa'at sautaha, maka Sayyidah Hawa melengkingkan suara beliau farhan bihi, karena sangat senang, bi kalamin ghairi mafhumin, dengan ucapan yang tidak bisa difahami, yushbihu zagharid, yang menyerupai siulan. Wah, jadi nek wong wedok ngasih histeris karena kamu itu biasa. Itu sudah dilakukan Sayyidah Hawa. Tapi ya sapa sing histeris karo kowe? Saya sih belum pernah melihat Cak Al-Fatah dihisterisi oleh cewek-cewek ya. Qala kula ya dihisterisi setan wedok ya. Hubusti wal khaba'is ya. Qala falidzalika jarat adatul mar'ah, maka dari itulah sudah menjadi kebiasaan wanita annaha idza farihat, ketika dia bahagia wa hasalalaha sururun, dan mendapatkan kebahagiaan, zaghroyat, maka dia akan bersiul atau berteriak. Wa idza hazinat wal walad, kan ketika dia sedih wal walad, dia akan menjadi berteriak histeris. Sama-sama histeris, tapi ada histeris karena karena bahagia, misalnya lihat idolanya K-pop ya. Delok sing opa-opa moro ning Indonesia. Iku leng gembor temenanan. Ketika sedih yo gembore temenanan. Atsaniyatu. Nah, yang kedua, faedah yang kedua, min haqqil arusah ala walidiha. Kewajibannya seorang wali terhadap pengantin perempuan, ngono ae. Kewajibannya seorang orang tua terhadap anak perempuannya yang akan menjadi pengantin, ayyu'allimaha, untuk mengajarkan kepadanya husnal ma'isyah, yaitu kehidupan yang baik, wa adabal mu'asyarati, dan tata cara berkumpul atau hidup berdua ma'azaujiha, dengan suaminya. Seperti apa? Kakuni lahu ardon yakun laka samaun, jadilah kamu sebagai bumi untuk suamimu, maka dia akan menjadi peneduh bagimu bagaikan langit. Jadi taatlah kamu pada suamimu. Atau wakuni lahu mihadan, dan jadilah kamu lemek ya, jadilah kamu lantai bagi suamimu, yakun laka imadan, maka suamimu akan menjadi penopang bagi dirimu. Wakuni lahu amatan, wakuni lahu wakuni lan amatan, wakuni lahu amatan, jadilah kamu budak bagi suamimu, yakun laka abdan, maka dia akan menjadi bucinmu. Budakmu. Ketika ya kayak ini bucin lah, paham ya. Wakuni lahu muti'atan, jadilah kamu taat padanya, yakun laka ta'ian, maka dia akan mentaatimu, menurutimu. Au nahwa hadza minal wasaya, atau semacam ini dari beberapa wasiat. Summa asyara ila waqti dukhuli biqaulihi faslun. Faslun utawi iki ku nafasal suwiji walid dukhuli, lan iku tetep keduwe dukhul.
Dukhul wikwik. Seneng ben seneng. Waktu utawi wektune dukhul ma'rufun iku terkenal. Ma'rufun iku terkenal. Ba'dal isya'i ing dalem sakwase isya. Tak terusno ben seneng kon aku. Au qablaha utawa sadurunge isya. Sadurunge isya berarti masih waktu maghrib. Ma'lufun iku den adatake apa waktuhu. Maklufun wis guyu-guyu. Maklufun iku den adatake apa waktuhu. Berarti nek ra betah nek iso bar isya, karena bar isya wis ra ono tanggungan salat, ya. Tapi nek ora anjen sange ra betah yo bar maghrib elah bar iku adus salat isya. Akhbar rahimahullah, beliau memberi kabar annal matluba fi dukhuli zauji bi zaujatihi, yang disunahkan, yang dianggap baik ketika suami mau wik-wik dengan istrinya. Wik-wiknya dilakukan kapan? Ayyakuna ba'da sholatil isya'i, dilakukan setelah sholat isya. Li'anna dzalika huwa sunnatu, karena itulah sunnahnya. Wa yajuzu ayyakuna ba'da sholatil maghribi, dan juga diperbolehkan setelah sholat maghrib. Wa qabla al-isya, dan sebelum sholat isya. Wa taqaddama, dan sudah terdahulu keterangan annad dukhula, bahwasanya dukhul jaizun, itu diperbolehkan fi sairi syuhuri, di semua bulan, wal ayami, dan hari, illa ma yutaqa minhu, kecuali yang dihindari. Alah ra usah sowen ora nggon ra eling wong kalap mosok kon eling-eling ya. Wong enak lho, bahayanya di mana wik-wik itu? Ndak ada. Wong enak lah sisan sikat, sing penting sunah. Nah, apa ana Gusti Allah, pasrah nang Gusti Allah wae ya. Insyaallah aman Sulaiman ya. Wa kaunuhu biqauli tsumma asyara ila adabi dukhuli, kemudian beliau menerangkan tentang tata cara wik-wik biqauli dengan dawuh beliau wa kaunuhu sahih ala taharah, wa kaunuhu lan utawi apa anane dukhul sahih sahabatku ala taharatin iku tetep ing atase suci. Ing atase suci duwe wudu. Huwa utawi kaunuhu ala tahara aswabu iku sing bener. Sing bener ngono. Sing ra bener ya ora usah suci langsung ae. Dunakum ai khudhu jipu sira kabeh bisyarah ing kabar gembira. Jadi kata beliau lebih baiknya sebelum wik-wik punya wudu. Tsumma yuhayyi bisalam, tsumma yuhayyi mongko nuli keri-keri uluk sapa zauj bisalami kelawan salam. Ya fata. Ya fata ya cah. No, jadi sedurunge wik di wudu, habis itu uluk salam assalamualaikum. Nah, jadi salamnya kode, jangan sampai sama kode. Assalamualaikum ojo ngono. Arep wik-wik, hoi. Assalamualaikum. Nah, ini menandakan kalau atau lagi birahi. Jadi istrinya paham. Jadi salamnya agak berbeda. Kemudian tsumma yusalli, mongko nuli keri-keri salat sapa zauj mastata'a ma ing barang istata'a kang mampu sapa zauj tabata was tetep apa keterangan. Tabata was tetep apa keterangan. Kenapa harus salat? Syukran krana goni. Syukrul goni ora, syukran krana syukur. Ala tamami nisfitini ing atase sempurnane separone agama. Bidan nikahi kelawan sebab ikilah pernikahan. Dunakum tegese dunakum jupu sira kabeh tabyini ing keteranganku. Ternyata gak langsung wik-wik, masih ada mukotibahnya. Tsumma tanuli keri-keri yad'u donga sapa zauj wa yatu bulan tobat. Zauj. Ya dosane akeh biyen coli terus e. Jaa wis teko. Jaa was teko sapa zauj mingkul 5 jaa wis teko apa keterangan. Tobate saking apa? Mingkul 5 saking sekabehane barang. Ijtana kang wis gawe dosa sapa zauj hu ing ma lam tiraa ora ana perdebatan.
Yo, lanjut apa ya? Cek kuat. Masih kuat? Wis mulai semangat ya. Akhbar rahimahullahu taala fi hadhil abyat. Muallif memberikan keterangan di bait-bait ini analid dukhuli adaban, bahwasanya untuk ketika mau wik-wik itu ada beberapa adab. Ada stepnya, ada langkah-langkah yang harus dilalui. Ojo angger langsung tumbrak nubro. Minha diantaranya ayutohhiro batinahu, untuk mensucikan hatinya, wa yuzayyinahu bitaubati, dan harus diiringi dengan tobat. Pikirane wis langkangan ya ora sober to iki ya. Wa yuzayyinahu bitaubati min jami'iz dzunubi, dari berbagai macam dosa, wal afati dan afat dan dosa, wal uyubi dan aib. Kenapa? Kemudian fayadkhulu tahiran nadhifan, maka dia bisa masuk kepada istrinya tahiran dalam keadaan suci, nadhifan dan keadaan bersih, hisan baik itu secara jasad maknan maupun secara rohani. Jadi zahir wa batinan itu suci. La'allallah ta'ala, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala yukammilu lahu amradinahu, akan menyempurnakan urusan agamanya, bidukhuli ala zaujatin, dengan karena sebab dia mau wik-wik dengan istrinya. Jadi sebelum masuk wik-wik itu harus wudu, harus suci dari junub, kemudian yo ditobati. Ibu koper ora wis pokoke ana keterangan ngono lah. Iya, intinya wis ana nikmat nek ngarepan, ya Allah wingan-winganane aku nganggo sabun kae tak tobati dhisik ngono wae. Akhirnya masuknya itu suci gitu loh. Tapi yo biasane sekedar ketemu wong wedok iku yo gemeter deg-degan ya ta. Lagi nganu wis merinding, iku wis pokoke ora kober teng kandhane. Langsung mbok lucuti kabeh. Hasbama warada fil hadithi, seperti yang sudah ada di dalam hadis, man tazawwaja, barang siapa yang nikah, faqad istakmala nisfatinihi, maka sudah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillaha, maka hendaknya setelah itu dia bertakwa kepada Allah, fin nisfitani, kepada separuh agama yang lainnya. Wa minha, dan di antara tata caranya wik-wik, ayyasta'malas sunnah fi dzalika, ayyasta'malas sunnata fi dzalika, untuk selalu melakukan kesunahan di semua hal tersebut. Sunahnya apa? Fa yuqaddima rijlahu, maka dia mendahulukan kakinya al-yumna yang kanan, tsumma yaqul, kemudian mengatakan oi bismillah. Bismillahi wassalamu ala rasulillah, assalamualaikum. Ora angger assalamualaikum gak ngono. Ternyata ada bismillah wassalamu ala rasulillah, assalamualaikum. Terus tsumma yusalli raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat au aktaro, atau lebih. Bima tayasaro, sekira dia kuat mudah. Nek kuatnya 1000 rakaat wis monggo 1000 rakaat kowe. Tapi ora mungkin kuat ya. Salat rakaat boboan kok ya. Ini dilakukan ketika ya, malam pertama loh ya, bukan malam-malam selanjutnya ini. Malam pertama, karena malam pertama itu perlu pencitraan. Wah, ahli ibadah bojoku. Aluse rek. Barbarane dina kedua ketiga terusane mupah entok. Setelah sholat, setelah sholat ngapain? Setelah sholat 2 rakaat atau lebih ngapain? Sumaya qra'ul fatihata salasan, kemudian baca surat Fatihah ping 3. Arep tahlilan ya. Arep tahlilan iki. Terus baca waqul huwallahu ahad salasan, dan baca qul hu ping 3. Wis ngono tsumma yusolli ala nabi salasan, kemudian maca selawat ping 3. Untung rak ping 1000. Terus habis itu tsumma yad'ullaha ta'ala, untung rak situ tahlilan. Maksud kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala, wa yarghabu ilaihi fi husnil ushrati, dengan harapan mendapatkan kehidupan rumah tangga yang baik, wal ulfati, dan wal ulfat, wa yarghabu ilaihi fi husnil ushrati wal ulfatil hasanati, dan keharmonisan yang indah, wa dawamil mahabbati, dan cinta yang abadi. Summa yaqulu, iki ndonga meneh, sabar gon. Allahumma barik li fi ahli wa barik li ahli fiya. Ya Allah,
jadikanlah keberkahan untukku, barik li karena keluargaku, jadikanlah keberkahan untukku karena keluargaku, dan jadikanlah keluargaku adalah keberkahan untukku. Jadi sama-sama saling membarokai, saling barokai. Allahumma rzuqni min Allahumma rzuqhum minni, ya Allah berikanlah mereka atau keluargaku rizki yang melalui diri saya, warzuqni minhum, dan berikanlah aku rizki minhum yang melalui keluarga saya, warzuqni ulfahum, dan berikanlah aku rasa keharmonisan, wa mawaddatahum, dan kasih sayang mereka, warzuqhum, dan berikanlah kepada mereka ulfi, adalah apa, keharmonisanku, wa mawaddati, dan rasa kasih sayangku, wa habib ba'dona ila ba'din, dan jadikanlah kami saling mencintai. Ra kober Kang. Terus pokoknya ya lombarik lana fi marozak tanah wakina ada benar wis bener wis apik iku. Tunggu mangan kan menerkam mangsa kan. Wa qaulu. Yo orang maam sih paling ngenyot-ngenyot lho. Wa qauluhu huwas shawab. Kemudian ucapan mu'alif yang mengatakan as-shawab tadi, huwas shawab di bait. As-shawab adalah ayis sunnah, yaitu sunnah. Iki masalah yang masalah lafaz. Wa qauluhu dunakum bisyara bikasril ba'i wa dhammiha wa dunakum tabyin wa lam dira. Al kullu, semua lafaz tersebut tajmimun, itu menyempurnakan bait. Wal ijtina'u dari lafaz min kulli majtanahu. Al ijtina'u min jana jinayatan. Artinya idza adnaba dzamban yu'akhadhu bihi, yaitu ketika seseorang melakukan dosa yang dimintai pertanggungjawabannya, yang disiksa. Walimtira ayisyak, yang dimaksud alimtira asyak itu adalah keraguan. Yuqalu imtara fi amri idza syakka fihi. Halah. Terus tambihun. Ana ngono kan gregetna lah. Suwe. Intine ngono lah, iki masalah lafaz ya, ora patek perhatikan. Yang penting kan intine ya. Tambihun, ada sebuah peringatan. Yutlabu minaz zauji. Hendaknya bagi seorang suami disuruh apa? Ayyamuru zaujatahu bil wudu'i, untuk menyuruh istrinya wudu. In kanat ala ghairi taharatin waqtat dukhuli, ketika memang tidak suci ketika mau masuk wik. Jadi nek istrinya belum suci artinya hadas kecil, maka disuruh untuk wudu sebelum wik. Tsumma ya'muru bi sholatil maghribi wal isya, kemudian disuruh sholat maghrib dan isya. Kenapa? Li annal arusa, karena biasanya pengantin perempuan qalla anta jidha tusalli hadainil waqtaini, sangat jarang sekali bisa melakukan dua sholat tersebut lailatat dukhuli, ketika mau wik. Falyahdar min dzalika, maka hendaknya dia menghindari tersebut. Maka kayaknya gini, sudah menjadi hal yang lumrah. Bahkan kitab ini sudah bahas nek wong kawinan iku biasa ninggal salat ya, kita ngono ya. Biasa ninggal salat. Ya itu kan hal yang haram. Makanya kalau sampai nikah besok, tolong diusahakan masalah salat itu diperhatikan, dan jangan sampai make up itu mengganggu salat. Make up itu mengganggu sholat. Make up itu gak wajib, gak haram, gak sunnah kok. Bisa kok malah bisa ninggalno sholat. Sejak kapan ada dalil make upan? Ketika make up nikah berarti sholatnya gugur ya? Gak ada dalil. Gak ada dalil. Tsumma ya'muruha, maka kemudian selanjutnya suami menyuruhnya antusolliya khalfahu, untuk sholat di belakangnya rakaat ini. Rakaat. Wa tu'ammina ala du'aihi, dan mengaminkan doanya. Wadah, jadi kudu sholat. Alhamdulillah waktu itu saya ketika Lailatul Dukhul ya, sempat sholat 2 rakaat. Habis itu gak kober lapo-lapo. Ya kober lah, demo-demo. Aku jaluk izin. Aku boleh ya ngambung ngono ta. Habis itu enggak terjadi apa-apa, tenang. Terjadinya setelah beberapa hari. Slow. Sekarang capek bro, kayak kawin ku capek. Ora mungkin iso langsung iki, ora mungkin. Kejaba nek jane berangas. Serak kuat iki wis beda meneh iku. Ya, hati-hati loh kok. Ya, perlu diperhatikan ya. Aja langsung aku pengen praktek. Ya Allah Gusti kok ora sakit lho kok.
Wa min adabi dukhuli aidon ma asyara ilaihi nabi wallahu alam bisawab.